Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti bulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata orang pada zaman sekarang ini ada 3 tingkatan kalau kita berbicara mengenai makanan. Yang pertama adalah mereka yang dikatakan orang-orang miskin. Berbicara mengenai makanan, mereka akan bertanya, apakah masih ada makanan yang mau dimakan? Atau apakah yang akan dimakan nanti? Ini mereka tanyakan karena memang kehidupan mereka yang susah, yang sulit untuk mendapatkan makanan. Yang kedua adalah kelompok kelas menengah. Ini agak naik sedikit. Biasanya mereka akan memilih makanan atau memilih tempat di mana mereka akan makan. Di mana kita akan makan nanti? Apakah makanan yang akan kita makan? Apakah akan kita makan nanti di warung, makan di rumah makan Padang, atau makan di lab? Inilah kelompok yang kedua, kelompok menengah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok borjuis yang tidak mau peduli kepada sesamanya, apakah sesamanya sudah makan atau tidak, apakah sesamanya menderita atau tidak, melarat atau tidak. Yang penting mereka makan, dan biasanya makanan mereka berlebih-lebih. Terlepas daripada pendapat tadi, ada satu fakta yang ditunjukkan oleh Badan Pangan Sedunia, yaitu FAO, yang mengingatkan bahwa persoalan makanan akan menjadi ancaman yang serius di masa mendatang. Dikatakan setiap negara harus memperkuat ketahanan pangan. Artinya makanan memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Makanan menjadi penopang kehidupan manusia untuk melakukan segala aktivitas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya persoalan makanan sudah pernah terjadi pada zaman kita. Dikatakan dalam 2 Musa 41 atau Kejadian 41 bahwa pada saat itu seluruh dunia terancam kelaparan yang hebat. Seluruh dunia menderita kelaparan 7 tahun lamanya. Tetapi Tuhan memakai Yusuf dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk menyelamatkan kaum Israel. Artinya pada zaman dahulu bahwa ancaman kelaparan sudah ada. Dan kalau kita melihat dalam kitab Injil Matius 24 ayat 7 dikatakan bahwa peristiwa yang mendahului akhir zaman adalah bahaya kelaparan yang sangat luar biasa. Artinya bahwa manusia sudah tidak mau lagi peduli akan sesamanya. Bahwa manusia sudah sangat banyak mengeksploitasi yang namanya kekayaan dunia ini, sehingga tidak lagi menghasilkan makanan kepada manusia. Dan itu juga yang mau dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini. Ada bencana kelaparan di Gilgal.
Mereka mengalami kelaparan sampai lamanya 7 tahun. Dan dikatakan bahwa zaman Elisa atau Nabi Elisa ada pada waktu itu juga mengalami kelaparan. Bukan hanya masyarakat miskin, tetapi juga kaum kelompok pejabat juga mengalami yang namanya ancaman kelaparan. Dan itu juga yang mau kita lihat pada firman Tuhan pada hari ini, di mana orang-orang yang mengikuti Elisa mengalami kelaparan. Tapi kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini, kalaupun terjadi ancaman kelaparan pada waktu itu, masih ada yang mau berbagi makanan. Masih ada yang peduli kepada hamba Tuhan Elisa pada waktu itu. Dan Elisa juga mau peduli kepada orang lain. Kita lihat dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, seseorang datang membawa hasil panennya, hasil pekerjaannya kepada abdi Allah. Seseorang memberikan sesuatu kepada Nabi Elisa. Tetapi Elisa kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini, dia tidak hanya makan makanan itu sendiri, tetapi dia juga mau peduli kepada orang lain. Sehingga dia menyuruh pelayannya untuk membagikannya. Kalaupun pelayannya sebenarnya agak ragu untuk membagikannya, karena begitu banyak yang mengikuti mereka pada waktu itu, apakah ini cukup untuk dibagi untuk 100 orang? Tetapi Elisa mengatakan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Elisa mengatakan ini berlandaskan akan firman Tuhan, bahwa dia yakin bahwa orang-orang yang dekat kepada Tuhan akan dijaga, akan dilindungi dan diberikan kecukupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana makanan itu dibagi oleh seseorang, dan hamba Tuhan juga mau membagikannya kepada orang-orang yang mengalami kelaparan pada waktu itu. Apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini? Yang mau dikatakan pada kita adalah, yang pertama, orang-orang yang dekat akan Tuhan akan mau berbagi apa yang ada padanya kepada orang lain. Orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mau peduli kepada temannya yang lain yang membutuhkan. Kita lihat seseorang tadi, dia dekat kepada Tuhan, dia mau memberikan makanannya kepada ahli Allah. Dan kita lihat juga Elisa yang dekat kepada Tuhan, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia mau berbagi kepada orang lain, dan dia bagi makanan yang didapatkan, dan ternyata makanan tersebut masih ada sisa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, kita diajak mau berbagi kepada sesama kita. Bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, kita diingatkan agar kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga memikirkan kehidupan orang lain. Yang kedua, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang mau datang, yang mau percaya kepada Dia. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur 33 ayat 18, dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Yang mau dikatakan dari firman Tuhan tadi adalah, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan akan mencukupkan apa yang dibutuhkan orang-orang yang datang kepada Dia. Dan itu terjadi dalam firman Tuhan pada hari ini. Terjadi masa kelaparan, tetapi Tuhan cukupkan kebutuhan orang-orang yang mau datang kepada Dia. Dia cukupkan kebutuhan Elisa, Dia cukupkan kebutuhan orang banyak yang mau mengikut Elisa, yang mau mendengarkan firman Tuhan daripada Elisa. Dan Tuhan juga mau pakai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk berbagi, yaitu seseorang yang datang membawa hasil pekerjaan tangan. Oleh karena itu,
sebagai orang percaya, mari kita yakini bahwa hidup kita mau dipelihara dan dicukupkan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini hendak juga mengatakan kepada kita agar kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Mari menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan, agar Dia yang memelihara kita, agar Dia yang menjaga kita. Kenapa kita harus berserah kepada Allah? Karena Allah mampu bertindak dalam kehidupan kita dan bertindak di luar daripada akal dan pikiran manusia. Dan itu yang terjadi pada Elisa. Dia bagi makanannya, Tuhan cukupkan makanan orang banyak dan ada sisanya. Allah yang bertindak. Kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena Tuhan akan memelihara kita. Nabi Elisa adalah nabi yang percaya, yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Tuhan pelihara. Tuhan pakai orang-orang lain untuk datang memberikan makanan kepada dia, dan dia juga pakai Tuhan untuk memelihara kehidupan orang lain. Kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini yang masih ada di sekitar kita, bahkan makin merajalela. Agar Tuhan menjaga kita melalui peraturan yang Tuhan berikan kepada kita melalui pemerintah kita, menjaga kita melalui Tuhan ingatkan kita untuk patuh senantiasa untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kita dari mara bahaya, membungkus kita dengan rohnya, asal kita mau bersama kepada Dia. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan kita agar kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah. Orang-orang banyak datang kepada Elisa atau mengikuti Elisa karena mereka mencari kerajaan Allah, dan Tuhan mencukupkannya. Kalau kita mencari kerajaan Allah, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara Tuhan, mari kita mau berbagi kepada sesama. Mari kita percaya bahwa Tuhan mau menyertai kehidupan kita, memberkati kita, dan mari kita serahkan hidup kita agar kita memperoleh segala sesuatunya yang kita harapkan. Kita harapkan keselamatan Tuhan akan berikan, kita harapkan makanan dan minuman Tuhan akan cukup. Tuhan akan berikan kesehatan kepada kita asal kita mau mematuhi segala peraturan yang ada di masa pandemi COVID-19. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman Tuhan yang Tuhan boleh taburkan kepada kami pada saat ini, di mana Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan mampu memelihara kehidupan kami. Dan Tuhan ingatkan kami agar kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Allah Bapa. Tuhan ingatkan juga kami bahwa kami Tuhan juga pakai untuk berbagi kepada sesama kami, untuk mau peduli kepada sesama kami, menolong sesama kami. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang baik, pada masa saat sekarang ini Tuhan, kami masih menghadapi COVID-19, dan COVID ini Tuhan makin merajalela. Tuhan yang baik, biarlah Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami agar kami Tuhan patuh akan protokol kesehatan, agar kami Tuhan boleh menjaga kesehatan tubuh kami, dan kami Tuhan bungkus dengan Roh Kudus sehingga Tuhan kami tidak terluka. Kalau ada Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini, baik Tuhan sakit karena pandemi COVID-19 ataupun karena penyakit yang lainnya, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.